memang butuh. Kalau misalnya dia butuh untuk ke sekolah, sekolahnya di mana, kita samperin sekolahnya. Jadi nggak ngasih ke beliaunya, Mbak. Gitu. Langsung ke sekolahannya ya. Waktu itu pernah kita datang ke sekolahnya dan ternyata bukan cuma beliau gitu. Kalau di awal kita memutuskan untuk bikin event itu pernah namanya Pasar Gayang tuh, Mbak. Kita bikin yang pertama kali itu khusus untuk Palestina, Mbak. Ada yang kasih satu box itu barang baru. Jadi beliau itu dead stock, masih baru, masih ada tagnya. Kemudian support untuk dekorasi besok di Pasar Gayang. Kemudian ada yang sedekah ilmu, sedekah waktu. Jadi sedekahnya nggak cuma berupa barang, berupa uang, tapi juga waktu dan ilmu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Winarno. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Waalaikumsalam. Mbak Nisa dan Mbak Imot dari komunitas tangan kanan. Ini dada apa? Oh, nggak dada ya. Tangan kanan. Ini kan banyak yang masih ini ya, belum familiar mungkin ya dengan komunitas tangan kanan itu singkatannya TAKA. TAKA. TAKA, oke. Bisa dijelasin nggak TAKA itu apa sih? TAKA gitu. TAKA itu dia semacam komunitas sedekah dari keluarga-keluarga. Jadi kita bikin kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kegiatan sedekah gitu. Jalan dan ngumpulin donasi gitu, Mbak Sari. Terus banyak sih sebenarnya kegiatannya. Itu pengumpulan donasi itu diperuntukkan untuk siapa gitu? Donasi kita berdasarkan kebutuhan, Mbak. Kalau yang dari awalnya kami waktu masih kecil nih ya, Mbak. Kami masih ke masjid-masjid gitu setiap Jumat. Oh, kayak sedekah Jumat itu ya apa? Karena nasi ya? Apa berupa makanan apa berupa makan berat? Gitu. Berupa makanan ya, bukan berupa maksudnya bukan berupa uang atau enggak ya? Oh, bukan. Makanan. Jadi kita awalnya tahun 2019 itu hanya berdua, saya sama Mbak Citra ini berangkat ajak anak-anak untuk ke masjid-masjid yang di dusun-dusun. Oh, masjid yang pelosok ya? Ini. Oh, memang khususnya memang sasarannya ke situ, bukan yang agak perkotaan gitu ya, agak. Pengennya nganterin anak sholat Jumat, terus sambil kita siapin di sana. Waktu itu sih belum banyak kayak sekarang kan, Mbak. Benar. Makanan untuk ininya kan ya. Jadi kita siapin makan besar, siapin snack gitu sambil jalan. Terus ada informasi masuk di dekat rumahku ada simbah misalnya janda gitu kan, dia punya kebutuhan nggak ada keluarga gitu, yuk santunin, bikin donasi. Terus lama-lama ini yang berdonasi ini jadi reguler, jadi sering gitu, Mbak. Masuk akhirnya kita bikin kegiatan simbahnya jangan satu, mungkin ada simbah-simbah lain gitu. Kita cari dapat informasi lagi, keliling. Terus ada masjid butuh renovasi, kita bantu. Ada santri yang nggak bisa bayar SPP, kita open donasi lagi, kita bantu gitu sih, banyaknya dari informasi-informasi gitu. Gosyo ya. Gosyo. Ada kasus langsung. Ya, langsung mengumpulkan dana, langsung diserahkan. Betul. Totalitas ya, langsung habis itu langsung gitu, ya, nol ya, nihil. Jadi kita dapat kita keluarin gitu. Jadi ya. Alhamdulillah. Ini termasuk anak-anak yatim, piatu, duafa kalau kita dapat info gitu ya. Mungkin yang nggak terdengar gitu. Betul. Atau sekolahnya anak-anak, ini bapaknya meninggal atau ini kita langsung terjun ke situ ya, dan mengumpulkan dana dari ini ya di tempat itu juga, maksudnya nggak ada kas, nggak ada, maksudnya nggak ada maksudnya apa ya, ada wadahnya gitu maksudnya, kasnya nggak ada. Ini cuma pengumpulan pas saat willing aja, ada di mana dibutuhkan kita buka donasi gitu. Telepon kenalan yang memang biasa mau bantu, sama ya karena kita dari teman ke teman ya, cepet gitu, Mbak.
ininya terkumpulnya, apalagi untuk urusan-urusan kemanusiaan, bantu anak yatim gini, terus orang-orang yang nggak mampu itu cepat kita dapatnya langsung segera sih. Biasanya donasi nggak sampai lama banget, udah ketutup, udah terpenuhi, jalan. Gitu. Misalnya kita terdengar nih, aduh ini ada anak yang tidak sanggup membayar SPP misalnya gitu ya. Itu kita perlu survei dulu nggak? Maksudnya kita ke rumahnya, tabayun Jadi dulu atau biasanya gimana informasi itu kita dapat dari memang orang-orang yang sudah amanah, Mbak, yang kita kenal dekat gitu. Si Anu dan si Anu, dan nanti kita bagi tugas nih, Mbak. Bener nggak? Kita konfirmasi benar nggak ininya, dia rumahnya di mana, benar memang yatim dan segala macam, memang butuh. Kalau misalnya dia butuh untuk ke sekolah, sekolahnya di mana, kita samperin sekolahnya, jadi nggak ngasih ke beliaunya, Mbak. Gitu. Langsung ke sekolahannya ya. Waktu itu pernah kita datang ke sekolahnya dan ternyata bukan cuma beliau gitu, banyak gitu yang masih, jadi kita kumpulin sekalian. Kita kumpulin sekalian banyak. Alhamdulillah tercapai. Alhamdulillah. Kegiatannya sudah banyak tandanya Taka ini, tangan kanan ini. Sudah banyak, Mbak. Kemarin ada yang sempat terhenti karena pandemi kan, Mbak. Nah, pandemi ini. Jadi kita punya Taka Kreativa. Jadi teman-teman yang punya ilmu, punya keterampilan, kita mintain tolong untuk ngajarin anak-anak, untuk ngajarin ibu-ibu gitu. Tapi baru berjalan sebentar lah, habis itu pandemi. Terus kita juga punya kajian, kita terputus juga karena pandemi, belum mulai lagi nih, Mbak. Gitu. Jadi selama pandemi itu kegiatannya gimana? Kita santunin orang-orang yang kehilangan pekerjaan, sama kehilangan saudara, kehilangan orang tua karena COVID ya. Betul. Kita bantu teman-teman yang punya usaha makanan juga kan, Mbak. Mereka langsung tiba-tiba sepi gitu. Jadi kita langsung terjun bebas tuh. Saat COVID sepi soalnya. Kita bantu. Jadi donasi ini kita bilang kita bantu teman-teman yang bakulan, kita jajan di mereka, terus jajanannya kita keluarin lagi, sedekahin buat teman. Muter? Ya, gitu. Muter. Termasuk kayak misalnya masjid ya, kan masjid kosong ya saat itu, cuman ada juga nih komunitas seperti ini yang dia melarisi, istilahnya melarisi dagangan orang-orang, entah warung-warung yang sepi, entah pedagang-pedagang pikulan yang memang harus keluar gitu ya. Itu dibeli terus didistribusikan lagi, Bu, gitu. Jadi diborong lah istilahnya, warung diborong, tukang jualan pikulan, gerobakan diborong, tapi dia distribusikan lagi. Itu juga Taka seperti itu. Sama seperti itu, Mbak. Cuma karena kita juga teman-teman ada di satu komunitas, di antaranya ada komunitas jualan ya, Mbak ya. Jadi masing-masing tahulah kalau misalnya mereka lagi kesusahan, lagi butuh dibantu ya, kita belanjain ke mereka, ngelarisi ya, terus dioper lagi dagangannya. Ini dari 2 orang foundernya, terus bertambah sekarang berjumlah berapa orang untuk member Taka? 13 keluarga, Mbak, sekarang, Mbak. 13 keluarga, Masya Allah. Alhamdulillah. Ramai sekarang. Jadi kalau kita mau berkegiatan, konvoynya banyak tuh, Mbak. Jadi kegiatannya apa aja nih yang sudah berjalan? Maksudnya untuk orang biar tahu, ini Taka ini jangkauannya udah kemana nih, mungkin dari yang donaturnya atau yang menerima sedekahnya itu targetnya gitu ya. Kalau kita bilangnya targetnya siapa nih gitu. Kalau di awal kita memutuskan untuk bikin event itu pernah namanya Pasar Gayeng tuh, Mbak. Kita bikin yang pertama kali itu khusus untuk Palestina, Mbak. Jauh tuh ya. Langsung keluar. Ya karena keresahan kan ya, Mbak ya, sama circle merasa sama-sama ini nih gitu. Jadi ini saudara kita nih bantu nih untuk anak-anaknya, yatim-yatimnya di sana, pengungsian dan lain-lain. Yuk bikin gitu. Alhamdulillah jalan si Pasar Gayeng ini. Iya. Ini masih sekitaran Jogja kalau yang di Indonesia, kalau atau yang sudah di Indonesia di luar pulau atau kalau kita pernah jalanin untuk korban bencana, Mbak, biasanya kalau misalnya ada korban banjir, Semeru kemarinan itu pernah.
Terus gempa Lombok itu mungkin iya. gempa Lombok itu kan parah itu tahun beberapa tahun Iya benar belakangan kemarin ya gitu. Iya buat bencana. Terus Palu sempet ya. Nah benar. Palu itu sempat gempa dan tsunami gitu. Itu pernah berurut-urut itu ke bencana. Iya. Tandanya Taka semakin aktif juga di situ ya. Seneng Mbak. Seneng ya. seneng. Dan itu istilahnya amanah ya, maksudnya ini juga umum ya, maksudnya bukan hanya untuk member Taka aja, tapi mungkin yang nonton nih nanti kan nanti di ini nih disiarkan kayak TV nasional dong. Nanti kan nanti ini kan ditayangkan, yang nonton juga ya seluruh dunia ini bisa menonton maksudnya gitu. Itu kira-kira kalau ada yang tertarik, iya aku juga pengen dong gitu loh, maksudnya ikutan donasi di Taka ini. Itu caranya gimana tuh? Caranya gimana ya Imon? Jadi gini, kalau untuk Taka itu kan sebenarnya untuk bikin acara-acara itu kita bisa kolaborasi. Jadi kayak kemarin sempat ke Taka tuh kita gandengan sama Total Hijab ya waktu itu untuk support. Jadi kalau misalnya belanja di Total Hijab nanti sebagian dananya untuk sumbangan, untuk gitu. Sedekah. Kemudian juga kita pas ngadain pasar gayeng itu kita gandengan sama komunitas keluarga muslim atau KKM gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan gitu, Mbak Sari, kalau misalnya kita mau ngadain acara terus teman-teman yang di luar mau support, ayo gitu, mau bikin apa nih, ayo kita jalan gitu. Nah termasuk next event ini kita ada pasar gayeng yang ke-7. Udah ke-7 loh. Tahu-tahu nih 7 gitu ya. Baru mungkin banyak yang mungkin karena belum banyak yang tahu Taka, tangan kanan itu tangan baik ya itu. Itu tahu-tahu udah 7. Berarti sebelum-sebelumnya sudah ada pasar gayeng ya, 1, 2, 3 sampai 6 tuh. Betul. Itu periodik, maksudnya setahun sekali atau dalam setahun bisa 2 kali atau gimana? Itu kita nggak mesti sih untuk durasinya setiap bulan apa, atau tergantung kebutuhan aja. Kayak misalnya kita lagi butuh, wah ada banyak yang harus dibantu, ayo kita jalan gitu. Kan pasar gayeng tuh sebenarnya cara kita untuk menggalang donasi umum dari teman-teman di luaran sana yang mau support acaranya Taka, ayo gitu. Caranya gimana? Nah misalnya di pasar gayeng itu kan biasanya konsist 3 hal. Yang satu bazar pre-love, kemudian ada bazar umahat, bazar ibu-ibu nih, jualan apa, misalnya kayak UMKM rumahan kan bikin kue, nah dijual di situ. Kue, makanan, minuman gitu ya. Terus yang ketiga adalah kids class. Nah kids class ini dulu ada di pertama ya, yang untuk for Palestine itu ada kegiatan anak. Nah terus di yang ini yang besok yang ke-7 juga ada 7 kelas, karena kan pasar gayeng 7, kelasnya juga 7 gitu. Banyak kan? 7 hari ya. 7 hari juga. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu 7 ya kan? Nanti Senin ada tepar. Oke, berapa hari? 1 hari. Oh, 1 hari saja. Pagi sampai sore ya. Iya, insya Allah nanti akan diadakan di Ahad tanggal 8 Oktober 2023. Lokasinya di Balai Sembrama Budaya Condong Catur. Oh, dekat sini ya? Iya, dekat. Terus tempatnya kan di tengah kota tuh Mbak Sari. Jadi dari mana-mana bisa datang. Oh, keren. Itu dari pagi jam 8 pagi sampai asar, insya Allah jam 3 itu kita close. Jadi pasar gayeng ini diadakan saat memang kita lagi membutuhkan dana misalnya ya, membutuhkan donasi untuk disalurkan. Misalnya donasinya kurang lah ya, maksudnya kasnya ini ternyata di bawah gitu ya. Ini langsung kita buka ke pasar gayeng untuk menghimpun penggalangan dana lah istilahnya ya. Oh gitu. Jadi dia tidak selalu setahun sekali berarti. Enggak. Jadi memang semua dana yang masuk di Taka nanti langsung kita keluarin biasanya. Bisa jadi kita salurkan ke panti asuhan, misalnya ada butuh bed waktu itu, butuh kasur, yaudah kita langsung cari galang dana. Biasanya kalau misalnya kita nggak lewat pasar gayeng, itu juga bisa lewat kita bikin flyer gitu, kita share di komunitas-komunitas dan teman-teman sekeliling kita. Ini ada panti asuhan nih, butuh bed, butuh tempat tidur, yuk kita urunan gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada pasar gayeng, begitu cara kita untuk menggalang donasi. Nah, ketika kita butuh agak banyak lagi dana, nah kita adain pasar gayeng, karena di pasar gayeng itu nanti semua
keuntungan yang didapat itu kita keluarkan lagi. Langsung gitu. itu ya. Event- Total event apa yang donasi, didapat itu yang dikeluarkan. Jadi Keluarin benar-benar harus nol ya istilahnya ya, nanti Iya. hasilnya terakhir tuh nol. Iya, gitu. Dan di pasar Gayeng itu kan sebenarnya identiknya dengan pasar pre-love. Barang-barang pre-love tapi yang bagus karena Pantas kita jual itu pre-love itu tadi. Iya. Saya tuh sampai mikir, biasa pantas pakai biasanya. Pantas jual ki piye pantas yo? jual bukan pantas pakai. gitu. Iya, jadi yang benar-benar yang masih bagus gitu. gitu ya. Kondisinya Kondisinya prime bagus, ya. good condition. Dan kita ada tim kurasi, teman-teman dari divisi pre-love itu dia punya standar. Oh ini baju ini oke nih, gitu. Kalau misalnya ada cacatnya dikit gitu, kita nggak, ya kita kasih harga yang berbeda gitu kan. Sebenarnya kan besok itu pasar Gayeng itu mulai dari Rp5.000. Rp5.000 Sampai tertinggi Ada itu di 100 juga ada. 100.000, 150.000 itu dengan barang-barang yang bagus gitu loh, yang kualitasnya masih Karena nggak semua second, Mbak. Karena ada yang menyumbangkan, teman-temannya dinyumbangin baju-baju baru. Sebenarnya masih ada komplit dengan brand-brandnya gitu, masih ada. gitu. Jadi dia belum sempat memakainya. Ada yang belum sempat pakai, ada yang memang dia punya toko. Oh iya, karena fashion itu cepat ya. Ya. Jadi dia mungkin ini udah fashion kapan gitu ya. Kok masih numpuk? Mending disumbangkan. Seperti itu mungkin ya. Iya. Jadi dalam berdonasi untuk Taka tuh tidak selalu berwujud dana, fresh money, tapi juga bisa berupa barang. Gitu. Jadi kayak misalnya teman-teman yang punya usaha UMKM gitu, terus ada dead stock barang mandek, atau misalnya ada barang yang itu tadi yang sudah kayaknya nih musim seasonnya udah nggak warna yang ini nih gitu. Terus akhirnya mau buat apa kalau misalnya disimpan di gudang juga lama-lama nggak berguna juga kan. Lebih baik bermanfaat disumbang ke Taka, nanti kita jual dengan harga yang lebih murah, kemudian hasil jualannya itu kita donasikan lagi. Jadi kan berkah juga untuk usahanya, insya Allah. Insya Allah. Luar biasa ya. Luar biasa nih. Kemudahan dari Allah. Iya. Jadi kalau yang untuk persiapan pasar Gayeng 7 ini kita sebutnya Paga 7. Untuk Paga 7 ini banyak sekali kita dimudahkan, banyak yang tolong kita, banyak yang support gitu. Ada yang kasih satu box itu barang baru. Jadi beliau itu dead stock, masih baru, masih ada tagnya. Kemudian support untuk dekorasi besok di pasar Gayeng. Kemudian ada yang sedekah ilmu, sedekah waktu. Jadi sedekahnya nggak cuma berupa barang, berupa uang, tapi juga waktu dan ilmu. Jadi besok yang di kids class kan ada 7, tadi aku bilang 7. Jadi ada 7 kids class itu, kids classnya itu untuk tutornya itu free semua. Kita tidak ada yang berbayar. Kemudian apa aja yang 7 ini? Yang pertama robotika. Nah, menarik ya. Robotika. Robotik loh. Ini nanti mentornya anak kelas 6 SD ya. Oh ya. Homeschooler. Dia tertarik dengan robotika, terus dia mau berbagi ilmu. Dan kita sangat welcome gitu. Kalau misalnya pesertanya boleh berusia berapa aja? Mungkin saya seperti ibu-ibu robotik. Soalnya dulu saya tidak pernah. Iya. Lupa bilang ya. Kalau robotika umur 7 ini. Nggak boleh ya. Kira 70 ke bawah gitu kan. Iya, nanti nggak kelihatan sih kecil-kecil. Gitu. Start umur 7 kalau untuk robotika. Terus ada basic watercolor. Jadi kita ada teman ilustrator buku. Dalam? Ibu-ibu bisa ya watercolor. Bisa sih. Kalau mau me time mau ngerakit-rakit robot gitu boleh. Watercolor kalau misalnya mau ikut yang mominya. Coba di Indonesia kan watercolor. Apakah? Maaf ya, ada tadi Inggris terus ya. Ini condong catur loh. Jaksel impor. Jaksel impor dari tolong di Indonesia kan. Siapa tahu di sana ada iki foto ini. Tolong dibantu watercolor itu artinya cat air ya. Jadi teknik-teknik menggambar pakai cat air. Oke, di mana? Di gerabah atau di kertas? Di kertas. Oh, di kertas. Di kertas itu kita gandengan sama ada ilustrator buku. Kebetulan beliau teman kami dan beliau mau bersedekah waktu dan ilmu gitu. Terus ada gambar perspektif itu kalau misalnya untuk anak-anak yang tertarik dengan arsitektur. Oh gitu. Nah, karena yang ngajar juga arsitek. Oh gitu. Usia 7 tahun juga. 7 tahun. Semua 7 tahun. Terus saya ditempatkan yang mana? Mau ikut boleh. Iya. Ada Canva boleh ya? Oh iya, desain Canva. Oh gitu. Ada desain Canva untuk for kids juga atau mami boleh. Oh gitu. Yang untuk mommy and kids itu ada watercolor, cat air tadi, sama desain Canva.
Oke. Jadi di Iya ya, kita Canva ini sekarang lagi tren banget ya. Iya. Kalau nggak bisa Canva, siapa lu? biar kita ini aku gitu ikutan kelas desain Canva gitu. Terus yang kelima ada merakit lampu hias. Lampu tidur ya. Lampu tidur. Dari apa lampunya itu? Maksudnya rotan atau apa yang kok bisa menghias? Dari toples. Kaca. Toples, jadi ditaruh komponen, nanti diajarkan membuatnya. Gitu. Oke. Buat Terus Itu mentornya arsitek juga ya, arsitek dan desain Ya. interior ya. Iya. Gitu. Terus kalau untuk yang adik-adik kecil TK usia 4+ itu ada nanti melukis gerabah. Jadi sama satu lagi itu bikin bracelet, meronceng, bikin gelang, kalung gitu untuk adik-adik. Jadi nanti pas di Pasar Gayeng 7 mamahnya bisa belanja, ayahnya bisa jajan, karena kan ada bazar makanan. Anaknya masuk kelas. Anaknya disibukkan gitu Iya. ya. Ditaruh ruangan. Satu ruangan tutup gitu ya. Belajar kan? Belajar. Pinter ya? Iya. Hasilnya untuk sedekah. Gitu. Wah, luar biasa emang. Masya Allah, tabarakallah. Iya, gitu. Oke, ini dari tadi ngomongin goyang gayeng. Kenapa disebut Pasar Gayeng? Nah loh, kenapa disebut Pasar Gayeng? Mbak Nisa boleh? Gayeng itu artinya apa ya kalau bahasa Jawa ya? Gayeng tuh heboh ya. Ya, mau Seru menciptakan gitu, keseruan, kehebohan. Seru, heboh gitu. Ramai gitu kan. Gitu ya. Jadi lebih ke event donasi tapi keluarga bisa datang semuanya dan menyenangkan gitu. Makanya dari pagi sampai sore. Seharian tuh ya. Iya. Sambil kita ini Mbak edukasi ke anak-anak bahwa kita tuh bisa berdonasi dengan banyak cara. Enggak cuma sekedar kita kasih gitu, enggak, tapi kita bisa modelnya itu caranya tuh bisa beda-beda, dan setiap kegiatan TAKA kita selalu melibatkan anak-anak itu di berbagai event. Misalnya kita kasih sembako, sedekah sembako ke bapak-bapak ojol, ke bapak-bapak pedagang di pinggir jalan, itu juga kita melibatkan anak-anak. Jadi mereka yang maju. Anak-anak tuh langsung melihat langsung ya. Mereka praktek. Karena kan ada contohnya nih. Betul. Gitu. Jadi mengajarkan ke anak-anak itu kan tidak hanya berupa kita kasih arahan by lisan, tapi juga kita contohkan, karena itu lebih powerful untuk anak-anak. Iya, betul. Ya, dia melihat kan. Gitu. Terus dia melakukan juga gitu. Jadi harapannya itu bisa diinternalisasi sama anak-anak kita. Dan misalnya untuk Pasar Gayeng, karena ini kan sifatnya umum ya nanti, jadi anak-anak yang keluarga-keluarga lain pun bisa untuk sedekah itu ada ya caranya, yang maksudnya nggak identik harus ini sih gitu, nggak harus kayak gitu. Tapi berpartisipasi dalam sebuah acara itu bisa jadi salah satu cara untuk membantu sesama gitu. Iya, dan kalau kita mencontohkan langsung dengan anak-anak cara bersedekah yang ma'ruf ya. Iya, betul. Ada kan mungkin yang sedekah caranya gitu ya, tapi anak-anak kan karena kita contohkan, nak cara bersedekah tuh seperti ini gitu loh. Kita juga harus berbuat baik juga, dengan berlaku baik juga, dengan sopan santun juga dengan orang yang kita sedekahkan, dengan tidak dengan cara yang semena-mena lempar atau gimana kan ya. Kita ini ya kasih contoh. Contoh. Dari gestur aja kan sebenarnya ini ya. Betul. Kita bisa kasih contoh ke anak-anak, kemudian mereka meniru gitu kan. Misalnya kasihnya begini gitu. Atau pakai senyum, pakai sapaan gitu. Jadi dan ya alhamdulillah anak-anak tuh seneng gitu, kayak misalnya diajak ke panti kan mereka ikut gitu. Jadi mereka tahu jadi lebih bisa mensyukuri apa yang dia dapat gitu. Ternyata ada teman-teman di luar sana yang tidak seberuntung dia, masih ada orang tua dan segala macamnya gitu. Oke. Jadi ini Pasar Gayeng adalah pertemuan semua keluarga ya ini ya ceritanya. Bapak, Ibu, ayo ikut. Bapak, Ibu dan anak-anak semuanya partisipasi, dan itu ada yang itu tadi belanja, shopping, ada yang makan, dan si anak juga punya kesibukan sendiri di kelas-kelasnya itu ya. Tapi satu nih tujuannya, mengumpulkan. Iya, betul. Event sedekah jadi. Event sedekah sebenarnya. Mungkin Mbak Imut, Mbak Nisa bisa nantikan di kamera ini
Pasar Gayeng tuh kapan Imot. sih? Oke. Gitu kan. Dari tadi kita ngomongin kan yang dengerin ini Pasar Gayeng, ini diomongin terus ya kayaknya seru, tapi kapan ya gitu. Oke. Ini yang ketujuh ya? Ketujuh. Oke, silakan. Oke, teman-teman, mungkin pemirsa dari Rumpik Asik, insya Allah nanti Tangan Kanan akan mengadakan Pasar Gayeng yang ketujuh. Itu tanggalnya di 8 Oktober 2023, harinya hari Ahad, pukul 8 pagi sampai jam 3 sore insya Allah, di tempatnya di Balai Sembrama Budaya Condong Catur, Sleman. Gitu. Iya. Hadir ya? Ayo Hadir, ikutan. daftar kelas. Oh iya, daftar kelas, jadi nanti kelasnya daftar dulu. Oke, Kita nanti ada. itu langsung ada untuk narah hubungnya atau Iya. melalui apa? Nanti kalau ingin bergabung atau datang langsung atau gimana tuh? Nanti bisa cek informasinya detailnya di Instagramnya Tangan Kanan @tangankanan_Jogja @tangankanan_Jogja. Oke, nanti Gitu. bisa disertakan Ya, nanti Oke, ada oke. di situ ada pengumuman-pengumumannya, nanti bisa dilihat detail informasinya di situ. Kapasitas berapa itu? Tahun-tahun sebelumnya yang datang ke Pasar Gayeng? Berapa ya, Mami? Berapa Banyak ya? Banyak, Mbak. Karena nonstop, Mbak. Jadi datang, pulang, ada lagi, datang lagi, pulang lagi gitu. Gitu Dan ya. baju kan pilihannya juga Masya Allah ya gitu. Itu tempatnya memang luas. Yang dipilih memang tempat yang Nggak mesti sih, Mbak, cuma luas, ya tergantung menampung. targetnya aja. Kadang kita bikin mini Pasar Gayeng gitu, yang gitu. cuma untuk di tempat-tempat tertentu yang selingkungan itu saja gitu. berarti ini menembaknya memang umum ya? Ya, kalau yang ketujuh ini memang buat keikutsertaan semuanya umum. Biar pada tahu laknya juga. Ya. Oke. Iya. Oke nih, untuk yang terakhir nih ya, karena sudah ada kode-kode 25 menit sudah berlalu, emak-emak ini ngerumpi gitu ya. Nah itu kedepannya gimana tuh untuk Tangan Kanan, komunitas Tangan Kanan? Komunitas Taka. Tangan Kanan ya? Iya, Taka, benar, iya benar. benar. Jadi Kok saya jadi insecure? Jadi besok kita mau, sebenarnya kan gini Mbak, Taka bersedekah hidup kita kan jadi bikin edik gitu Mbak. Jadinya kita malah yang menanti-nanti nextnya Pengen lagi apa ya gitu. Aku harus bantu. Ini yang penerimanya Ya, gitu ya. Kayak ketagihan harapannya. untuk Jadi berbuat baik gitu. pengen meluas aja Mbak. Jadi kan banyak teman, beberapa teman juga yang pengen aku mau ikut dong gitu. Jadi Berpartisipasi. ayo kita bisa ini sama ya, mengalir aja Ini bagaimana berarti kalau ada kebutuhannya. info, kebutuhan, contoh kasur ya, di panti asuhan ini butuh kasur, itu langsung cepet ya, set gitu ya. Iya. Masya Menit ya Allah. biasanya. Dalam Jadi hitungan kita 15 open menit. terus kita update, Luar biasa sudah ya. terima segini terus close gitu. Terus buka Alhamdulillah. lagi, butuh Al-Quran sekian gitu. Itu misalnya. lebih cepat lagi. Luar biasa. Banyak ya. yang Alhamdulillah. ingin sedekah jariah kan. Cuma kan mereka nggak tahu harus kemana nih Mbak. Iya. Dan kita tahu ada targetnya, langsungin aja. Kalau tidak ada permintaan misalnya, tidak ada permintaan, tapi nih pengen aja, aduh bisa disalurkan, maksudnya disimpan dulu atau gimana? Oh tuh, enggak, ditata? kita enggak nyimpen lama-lama Mbak. Kayak jadi kita bikin sembako kecil-kecil di jalan, kasih. Oh gitu. Atau bikin makan siang, sebar Bagi lagi. gitu. Jadi Termasuk nggak info nyimpen. bocor nih masjid sini itu bisa juga ditata. Bisa, insya Allah. Atau Kita enggak datang. rumah seorang duafa atau Oh iya. anak yatim Kemarin yang bapaknya udah nggak terakhir ada. itu kebakaran Mbak, di mana ya, daerah mana ya kemarin teman ada info kebakaran, rumahnya terbakar gitu. Kita cepat bantu. Oh ini komunitas ini punya wagrup. Ada. Oke, terus selain wagrup apa untuk ngumpul para member? Maksudnya nanti kalau ada yang aku pengen gabung. Kemarin coba dapat informasi katanya ada salah satu ngawapri tim kita pengen gabung dong. Ya sementara karena yang udah 13 keluarga ini adalah orang-orang yang sudah komit dan sudah teruji dengan safar ya Mbak. Maksudnya jadi memang sudah tahu watak dan ininya, amanahnya. Jadi untuk teman-teman yang baru mau bergabung nanti kita infokan kita ada kegiatan apa, ayo gabung datang gitu, ikutan. Kolaborasi. Oke. Itu informasinya memang nanti semuanya ada di Instagramnya ya. Mungkin nanti Instagramnya Mas ntar disertakan, nanti bisa diserahkan ke Mas tim kreatifnya. Ini Instagramnya, jadi kalau yang
pengen ngepoin kegiatan Taka apa, pengen gabung, pengen ikut sodako, bisa lah langsung ya ada narah hubungnya di situ ya. Insya Allah nanti bisa dibaca dari history sepak terjang kita selama dari 2019. Insya Allah nanti sampai baca postingan terakhir nanti ketagihan pengen ikut. Ya kan kebaikan menular kan. Betul. Jadi kayak ingin berpartisipasi gitu. Oh iya ya gitu. Kenapa sih nggak ada kemarin? Iya. Ayo. Gandengan bareng-bareng. Nah, itu dia kebaikan memang harus menular ya, gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Imo. Sama-sama. Terima kasih Mbak Nisa atas informasinya yang bermanfaat. Terima kasih juga. Ini jadi ladang pahala kita semua ya. Amin, insya Allah. Terima kasih juga Mbak Sari udah undang tangan kanan ke sini. Sama-sama. Juga senang mengundang. Tambah ilmu ya kan, tambah macam-macamnya ya. Oke, teman-teman semua yang sudah menyaksikan Rumpi Asik di episode komunitas tangan kanan dan ingin bertanya-tanya, nanti bisa lo juga bertanya di kolom YouTube Rumpi Asik, atau nanti juga bisa ngepoin Instagram yang komunitas tangan kanan. Boleh bertanya dimanapun bisa, nanti kita nanti juga misalnya di YouTube Rumpi Asik nanti kita sampaikan juga ke Taka nih gimana gitu kan ya. Oke. Tangan kanan. Tangan kanan. Oh gitu ya. Salamnya ya. Oh, logonya. Logonya di tangan kanan. Iya, tangan baik ya. Insya Allah amanah, berkah, manfaat. Amin. Oke, semuanya terima kasih sudah menonton Rumpi Asik. Sampai bertemu lagi di episode-episode menarik tetap di Rumpi Asik. Oke. Oke teman-teman, ikuti terus episode-episode menarik selanjutnya tetap di Rumpi Asik. Feeling fresh with Rumpi Asik.